Halo anak-anak Jos Gandos, gimana kabarmu? Semoga selalu tetap semangat untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu kembali dengan Pak Awi di Mapel PKWU. Masih melanjutkan seri materi pengolahan PKWU kelas 12, jenis dan karakteristik makanan khas daerah. Subtema, bahan dan macam-macam bentuk modifikasi makanan khas daerah. Nah, apa saja bahan yang digunakan untuk modifikasi dan jenis makanan apa saja yang bisa dimodifikasi? Langsung saja kita ke materi. Secara umum, bahan untuk memodifikasi makanan khas daerah dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bahan baku utama. Namanya saja bahan baku utama, tentu saja bahan yang paling banyak digunakan untuk memproduksi sebuah makanan. Nah, bahan baku ini bisa dari bahan nabati maupun dari bahan hewani. Yang kedua adalah bahan tambahan pangan. Namanya juga bahan tambahan. Secara umum adalah bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk memperbaiki sifat atau bentuk produk pangan. Yuk coba kita bandingkan antara bahan baku utama dan bahan baku tambahan pangan. Kalau kita lihat contoh bahan baku utama, misalkan pempek, bahan baku utamanya adalah ikan tenggiri atau ikan gabus. Nah, ketika dimodifikasi, kemudian bisa menggunakan ikan lele sebagai pengganti ikan tenggiri atau mengganti ikan tenggiri dengan nasi misalkan. Kenapa dimodifikasi? Karena menggunakan jenis ikan lebih murah dan mudah didapatkan. Kemudian mengganti bahan hewani dengan bahan nabati, bahan baku lebih murah dan bahan baku mudah didapatkan. Contoh bahan baku utama yang kedua adalah rendang. Biasanya atau umumnya terbuat dari bahan daging sapi, tapi kita bisa memodifikasi dengan menggantinya dengan paru sapi. Kenapa diganti? Ya tentu saja harga paru sapi lebih murah daripada harga daging sapi. Kemudian tekstur paru lebih lembut dibandingkan daging sapi, serta cocok untuk segmen pasar pecinta jeroan. Kemudian modifikasi yang kedua, mengganti daging sapi dengan jamur tiram. Nah, ini juga harganya jauh lebih murah, kemudian tekstur lembut dan cocok sekali untuk segmen pasar vegetarian. Macam bahan tambahan pangan. Yang pertama adalah pemanis. Yang kedua, pembentuk gel. Yang ketiga, pengatur keasaman. Yang keempat, pengawet. Yang kelima, pengembang. Yang keenam, pengemulsi. Yang ketujuh, penguat rasa. Yang kedelapan, perisa. Dan yang kesembilan adalah pewarna. Khusus untuk pewarna makanan, kita juga bisa menggunakan yang alami seperti daun katu dan kunir untuk mewarnai makanan atau sayuran. Berikut ini adalah contoh modifikasi dengan bahan tambahan pangan. Misalkan yang pertama adalah cireng. Bahan tambahan yang digunakan adalah perisa dan pewarna. Contohnya ada rasa keju, rasa balado, dan rasa jagung. Tujuannya tentu saja untuk membuat rasa cireng yang biasanya hanya rasa asin dan gurih ini menjadi berbagai variasi rasa. Kemudian pewarna digunakan untuk mewarnai cireng yang biasanya berwarna putih, bisa berwarna-warni sesuai dengan keinginan kita. Contoh yang kedua adalah klepon, yaitu dengan bahan tambahan pangan adalah pewarna makanan. Dengan pewarna makanan ini, maka klepon bisa berwarna-warni sehingga menarik dalam penyajiannya. Yang ketiga adalah sirup markisa. Yang kita gunakan adalah pemanis buatan. Tujuannya adalah untuk menambah rasa manis pada sirup. Nah,
agar bahan makanan yang kita buat itu menjadi aman dan enak, tentu saja ada berbagai macam catatan ketika kita akan menggunakan bahan tambahan pangan. Yang pertama, gunakan BTP yang ada izinnya. Yang kedua, gunakan dalam jumlah yang dibolehkan. Dan yang terakhir adalah gunakan jenis BTP atau bahan tambahan pangan yang sesuai dengan karakter produknya. Nah, anak-anakku sekalian, dari banyak makanan khas daerah yang ada di Indonesia, tentunya banyak sekali modifikasi yang akan dilakukan. Salah satu contohnya adalah modifikasi variasi rasa. Contohnya adalah lumpia rebung. Biasanya isi lumpia adalah rebung, tetapi bisa kita modifikasi isi lumpia dari jamur, ikan, kepiting, kemudian aneka sayur dan udang. Terus yang kedua, misalkan telur asin. Telur asin secara umum adalah telur asin yang kita rebus, tetapi bisa kita modifikasi rasanya, bisa jadi telur asin bakar, kemudian telur asin pedas, telur asin panggang, dan telur asin pindang. Selanjutnya adalah bakpia isi kacang hijau. Dari bakpia isi kacang hijau ini kemudian dimodifikasi rasanya menjadi ada yang rasa keju, rasa coklat, durian, ubi ungu, dan green tea. Dan misalkan lagi adalah bika Ambon. Dari rasa yang ori kemudian bisa kita modifikasi rasa menjadi rasa pandan, rasa mocha, dan rasa keju. Modifikasi selanjutnya adalah variasi bentuk. Coba kalian bayangkan, misalkan burger yang kita kenal adalah berbentuknya biasanya isinya adalah daging, tetapi bisa kita modifikasi menjadi burger rendang. Kemudian yang kedua adalah klepon. Klepon bisa dimodifikasi dipadu dengan cake sehingga menjadi tampilan yang menarik. Dan yang terakhir adalah misalkan cendol. Cendol yang biasa disajikan dalam bentuk minuman bisa dimodifikasi bentuknya dengan diolah menjadi puding cendol. Selanjutnya ada juga makanan khas daerah yang dimodifikasi, tujuannya adalah untuk memperpanjang usia produk. Ini biasa digunakan atau ditujukan untuk makanan khas yang bersifat mudah basi dan tidak tahan lama. Tentunya perlu dibuat modifikasi agar daya tahan dari makanan ini menjadi lama. Bisa dengan cara fermentasi, pengeraman, pemanisan, pengeringan, dan lain-lain. Contohnya adalah proses pengeringan daging olahan menjadi abon sehingga daya tahan bisa lama. Kemudian yang kedua adalah penambahan asam nitrat pada manisan buah agar lebih tahan lama. Selanjutnya, makanan khas daerah yang dimodifikasi pengolahannya. Contohnya misalkan bakpia kukus. Ini adalah salah satu pengembangan dari bakpia khas Yogyakarta yang proses pengolahannya biasanya adalah di oven. Nah, sekarang dikembangkan cara pengolahannya dengan dikukus. Kemudian yang kedua adalah bandeng. Biasanya dimodifikasi dengan cara pengolahan dengan dipresto. Tujuannya agar duri yang lunak dan bandeng lebih tahan lama. Kemudian yang terakhir adalah telur asin. Telur asin ini dimodifikasi dengan cara pengolahannya dengan dipanggang agar rasa lebih nikmat dan lebih tahan lama. Ada juga makanan khas daerah yang divariasi dengan menggunakan kemasan. Tujuan pengemasan selain mencegah atau mengurangi kerusakan, juga melindungi produk yang ada di dalamnya. Dari segi promosi, kemasan berfungsi sebagai perangsang atau daya tarik pembeli. Oleh karena itu, warna dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dengan baik sehingga pelanggan menjadi tertarik. Nah, ini adalah contoh dari variasi kemasan. Yang pertama adalah gudeg.
gudeg Jogja yang biasa kita nikmati atau kita kenal di mie jilan, ini biasa kita tempatkan dalam besek. Nah, ada variasi makanan, kemudian gudeg ini dikalengkan sehingga daya tahan makanan menjadi lama dan kemudian bisa diekspor sampai mancanegara. Kemudian yang kedua adalah jamu gendong dari Mbok Gendong, kemudian dikembangkan menjadi variasi kemasan sehingga jamu yang tradisional itu menjadi jamu kemasan. Kemudian yang terakhir adalah telur asin. Nah, telur asin ini ketika kita bermain ataupun melewati Brebes, biasanya sudah diwadahi dengan berbagai tempat atau packaging yang menarik sehingga mendongkrak daya jual telur asin tersebut. Nah, tugas hari ini sebutkan contoh lain modifikasi bahan baku dari makanan khas daerah. Tentu saja selain yang telah kita bahas. Nanti langsung ditulis saja di kolom komentar. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jangan lupa selalu like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.